Nah, bagaimana dengan medan bujur sangkar? Kita lihat kalau medan bujur sangkar itu pada dasarnya kan dia memiliki kemiripan dengan medan oktahedral. Nah, medan oktahedral itu kan bentuknya seperti gambar yang paling sebelah kiri itu. Kalau untuk menjadi bujur sangkar, medan ini akan mengalami perubahan apa? Ligan pada sumbu Z itu akan hilang, yang atas sama yang bawah itu hilang. Ketika ligan yang atas dan yang bawah itu hilang, maka juga akan terjadi perubahan tingkat energi. Karena interaksi yang berada pada sumbu Z itu tidak sebesar awalnya ketika dia medannya oktahedral. Makanya kalau kalian perhatikan dengan teliti, maka perubahan orbitalnya itu akan kalian lihat bahwa yang mengandung unsur Z itu dia akan mengalami penurunan tingkat energi, sedangkan yang tidak mengandung unsur Z itu dia mengalami kenaikan tingkat energi. Kenapa? Karena di sumbu Z tadi kehilangan ligannya, sehingga interaksi di sumbu Z itu menjadi lemah. Dia akan mengalami penurunan tingkat energi. Beda kalau tadi adalah 32 dan 23, maka di sini tingkat energi yang digenerat itu yang paling bawah ada 2, dxz dan dyz. Bawah atasnya itu ada dz kuadrat, atasnya lagi ada dxy, atasnya lagi ada dx kuadrat min y kuadrat. Yang paling tinggi energinya adalah dx kuadrat min y kuadrat. Kenapa? Karena orbital ini tepat berada di sumbu X dan sumbu Y, yang mana itu adalah arah datangnya ligan untuk 4 ligan pada bujur sangkar. Jadi pahami ya, mengingatnya juga mudah kok, nggak terlalu sulit. 2, 1, 1, 1 gitu kalau mau memudahkan mengingat susunan daripada tingkat energinya. Ini juga sama ya, ini bisa dilihat dengan view yang lain, tapi pada prinsipnya adalah sama tadi. Kenapa dxz dan dyz lebih rendah daripada dz kuadrat, Bu? Dz kuadrat tadi kan awalnya paling tinggi ya, dari oktahedral ya, terus kemudian dia mengalami penurunan, tapi penurunan tingkat energinya itu dia masih lebih rendah yang dxz dan dyz. Dxz sama dyz dia juga sedikit mengalami penurunan, makanya dia yang paling rendah di sini. Nah, satu lagi yang akan kita bahas yaitu adalah linier. Linier ini berarti tinggal berapa ligannya? 2. Kalau kita melihat dari bentuk oktahedral awalnya, berarti yang hilang itu adalah di bagian yang mana? X dan Y. X kuadrat min Y kuadrat, ligan yang ada di daerah situ itu hilang. Yang masih ada di mana? Linier itu arahnya kan berlawanan. Umumnya yang masih ada adalah yang di sumbu Z. Jadi ini kebalikan dari bujur sangkar. Kalau bujur sangkar tadi yang hilang itu yang dari sumbu Z, tapi kalau yang linier ini yang masih tetap ada itu adalah yang di sumbu Z. Jadi kira-kira siapa yang akan mengalami kenaikan tingkat energi yang lebih tinggi? Pastinya adalah yang sumbu Z, di orbital dz kuadrat. Selanjutnya adalah orbital yang mengandung unsur Z atau dia berinteraksi dengan sumbu Z itu ya, ada di antara sumbu Z, yaitu dia juga akan mengalami tingkat energi. Nah, yang paling bawah tingkat energinya itu adalah yang tidak memiliki kaitan atau posisi di dalam ruang itu dengan sumbu Z, yaitu dxy, dx kuadrat, dan y kuadrat. Jadi dari sini kita punya 4 medan kristal, yaitu untuk medan kristal oktahedral, tetrahedral, bujur sangkar, dan linier. Oktahedral seperti gambar paling kiri tadi ya, T2G dan EG, bawah 3, atas 2. Kemudian tetrahedral kebalikannya, bawah 2, atasnya 3. Bujur sangkar 2, 1, 1, 1, sedangkan linier adalah 2, 2, 1. Nah, tadi tujuan pembelajarannya, kalian selain bisa menjelaskan perubahan splittingnya, kalian juga harus bisa menuliskan kembali. Jadi kamu harus bisa mengulang kayak tadi yang saya ceritakan, bagaimana kok dia bisa membentuk medan kristal seperti ini. Setelah itu kamu juga harus mengingat dengan baik bagaimana medan kristal yang ada pada oktahedral, bagaimana yang ada di tetrahedral, bagaimana yang ada di bujur sangkar, dan bagaimana yang ada di linier. Ini adalah modal dasar pada teori medan kristal. Jadi untuk menjelaskan yang setelah-setelahnya, kalian
sudah harus memahami bagaimana medan kristal dari masing-masing BK itu tadi dan bagaimana proses pembentukannya. Sehingga tidak hanya dihafalkan tapi paham kenapa yang ini kok naik, yang ini kok turun gitu ya. Karena arah datangnya ligan itu berbeda pada tiap-tiap bilangan koordinasi.